بسم الله الرحمن الرحيم. Orang yang mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa yang membenci, marah kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yughbiduhum illa munafiq faman ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Saya telah mendengar Nabi SAW bersabda tentang kaum Ansor, tidak ada yang mencintai mereka kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka, tidak ada yang marah kepada mereka kecuali orang munafik. Maka barang siapa yang mencintai mereka, niscaya Allah mencintainya. Dan barang siapa yang marah kepada mereka, niscaya Allah marah kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, bahwa orang yang cinta kepada orang Ansor, yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang Ansor, maka mereka ini adalah orang beriman. Dan tidaklah orang benci, marah kepada orang Ansor, melainkan dia ini orang munafik. Dan Nabi tegaskan, siapa yang mencintai mereka, yaitu orang-orang Ansor, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan barang siapa yang marah kepada mereka, orang-orang Ansor, maka Allah pun marah kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan wajibnya kita kaum muslimin ini untuk mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang Islam yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berjumpa, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Maka dia disebut sahabat. Jadi orang Islam yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Berjumpanya walaupun dia hanya sesaat saja bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut sebagai sahabat. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama adalah sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin, dan yang kedua adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansor. Sahabat dari kalangan Muhajirin itu adalah orang-orang yang Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ya, dan mereka meninggal dalam keadaan Islam. Sedangkan orang-orang Ansor, sahabat-sahabat Ansor ini adalah orang-orang Islam yang ada di Madinah, di Yathrib pada waktu itu, ya. Yathrib, ya, kemudian menjadi Madinatun Nabi, kota Nabi, kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah, ya. Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Mereka orang-orang Islam yang ada di Madinah, di Yathrib, dan mereka lah orang-orang yang memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka itu disebut orang-orang Ansor. Dan nama Ansor ini bukan mereka yang memberi nama, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beri mereka nama Ansor, tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyebut mereka ini adalah orang-orang Ansor, ya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ghailan bin Jarir radhiyallahu an, dia berkata, qultu li Anasin ara'aita ismal ansor
kuntum tusammauna bihi am sammakumullah? Qala bal sammanallahu azza wa jal. Saya berkata kepada Anas, apakah pendapatmu tentang nama Ansor itu? Apakah memang dahulu kamu sekalian menamai diri kalian dengannya, atau Allah yang menamai kalian? Dia menjawab, bahkan Allah azza wa jalla yang telah menamakan kami dengan nama Ansor itu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi nama Ansor itu adalah Allah yang memberi nama kepada kaum muslimin yang ada di Madinah, yang mereka ini beriman dan memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya di dalam riwayat ya yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan sahabat Ansor ini ya. Yang jelas kita ini kaum muslimin wajib hukumnya untuk mencintai, memuliakan, menghormati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tidak mencela mereka dan diam terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat ya. Jadi kalau misalkan ada terjadi perselisihan di antara para sahabat, maka sikap kaum muslimin hendaklah mereka ini diam terhadap perbedaan pendapat ataupun perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawakuf ya. Jadi Imam Ahmad rahimahullah mengatakan kita ini tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang mereka perbuat, termasuk perselisihan mereka ya. Kita ini hanya bertanggung jawab terhadap apa-apa yang kita perbuat ya. Oleh karena itu kita menghormati mereka, kita memuliakan, mencintai dan menganggap seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adil. Adil maknanya apa? Diterima kesaksiannya ya, dan mereka adalah generasi terbaik dari umat ini ya. Tidak ada orang yang lebih baik daripada generasi para sahabat. Mereka lah orang-orang yang menyertai Nabi di dalam mendakwahkan Islam ini. Karena itu kita harus mengakui keutamaan mereka ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan ya di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ayatul iman hubbul ansor wa ayatun nifaq bughdul ansor. Ciri-ciri keimanan itu adalah mencintai orang-orang Ansor, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri-ciri kemunafikan adalah marah kepada orang-orang Ansor. Ya. Saya yakin kalau ya kaum muslimin dalam tanda petik sejelek apapun dia ini, serendah apapun tingkatannya, kaum muslimin pasti akan mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan menyebut radhiyallahu an kalau disebut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang benci sahabat kecuali dia ini adalah orang munafik. Ya. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara riwayat ya yang menjelaskan tentang kemuliaan para sahabat Ansor ini sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ya. Dia berkata, ketika kami sudah sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara saya dan Sa'ad bin Ar-Rabi ya. Lalu Sa'ad bin Ar-Rabi berkata, sesungguhnya saya adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya. Saya orang yang paling kaya di Ansor ini ya, paling banyak hartanya. Maka akan saya bagikan untukmu separuh dari harta saya, dan lihatlah istri-istri saya, yang mana yang kamu kehendaki, niscaya akan saya ceraikan dia untukmu. Dan apabila sudah halal, silahkan menikahinya, silahkan kamu menikahinya. Maksudnya beliau ini memiliki beberapa istri. Abdurrahman bin Auf dipersilahkan, lihat istri saya yang mana yang kamu suka, saya akan ceraikan dia. Nanti kalau sudah halal bagimu, sudah lewat masa iddahnya 3 bulan, silahkan kamu menikahinya. Sampai sebegitunya ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya maka Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, "Saya tidak memerlukannya, tidak butuh harta dan tidak mau menikahi istri-istrimu." Ya, mantan istrinya maksudnya ya, kalau memang mau diceraikan. Saya tidak memerlukan itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Apakah ada pasar tempat untuk berdagang?" Dia berkata, "Ada, pasar Qainuqa." Lalu Abdurrahman pergi ke sana dengan membawa susu yang dimasamkan, yaitu keju, ya, dan minyak samin. Kemudian dia terus pergi ke pasar hingga dalam beberapa waktu datanglah Abdurrahman bin Auf. Di badannya ada bekas kuning, ya, kuning maksudnya za'faron dan minyak wangi pengantin yang lainnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Tazawwajta, apakah kamu sudah menikah?" Qala na'am. Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Iya." Qala waman, dengan siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Imra'atam minal ansor," dengan seorang wanita dari kaum Ansor. Qala kam sakta, berapa kamu beri mahar dia? Qala zinata nawah min dahab au nawatan min dahab. Kata Abdurrahman bin Auf, dengan sesuatu seharga sebiji kurma dari emas atau sebiji emas, ya. Jadi maharnya dengan sebiji emas, ya. Kemudian faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Aulim walau bisyatin." Ya. Aulim walau bisyah. Adakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah yang sangat menakjubkan, ya. Jadi setelah para sahabat ini sampai di Madinah, kemudian Rasulullah SAW yang pertama kali lakukan adalah apa? Mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Ansor. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Dan dia adalah orang terkaya di Madinah, paling banyak hartanya. Karena Abdurrahman bin Auf ini di Mekah, dia juga orang kaya raya, ya. Maka sama Nabi SAW dipersaudarakan, seimbang, sekufu. Ini orang kaya, ya, sama orang kaya dipersaudarakan. Kemudian apa? Sa'ad bin Ar-Rabi katakan, "Saya orang yang paling banyak harta di Madinah ini. Harta saya akan saya separuh untuk panjenengan." Enggak, saya enggak butuh itu, ya. Termasuk sampai istrinya tadi, lihat istri saya, mana yang suka nanti saya ceraikan, nanti kamu nikahi. Enggak, saya enggak butuh itu, ya. Jadi walaupun ditawari sedemikian rupa, tetap menjaga harga diri, tetap menjaga kemuliaan, dan dia bisa tahu lah betapa baiknya sahabatnya tadi itu. Cuma dia enggak ingin, ya, merepotkan sahabatnya. Cuma dia bertanya, "Ada pasar enggak tempat untuk berdagang?" "Oh, ada, pasar Qainuqa." Lalu Abdurrahman bin Auf ini merintis usahanya, ya, untuk berdagang, bisnis, kemudian jualan susu, ya, jualan apa namanya, keju tadi itu, ya, kemudian sama minyak samin. Kemudian setelah itu beberapa waktu kemudian beliau sudah menikah, ya, dan Nabi SAW menyuruh apa? Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing, ya. Nah, ini salah satu contoh kemuliaan sahabat Ansor, ya, terhadap saudaranya, ya, kaum Muhajirin.